Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kiasan dasar, sistem, dan metode kepramukaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dita Zahida Nurul Paujia, NPM 1821511125 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Alfira Sofwatunisa, NPM 182151062. Saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Renisa Fatirahmah, NPM 1821511130 sebagai pemateri ketiga. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kiasan dasar pendidikan kepramukaan. Pengertian dari kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Nah, untuk fungsi kiasan dasar ini digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaannya dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuatu dengan usia dan perkembangan peserta didik sehingga akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kiasan dasar hendaknya diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menantang, sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. Pada masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa lain. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, akan tetapi hasilnya percuma saja, karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Nah, yang pertama ada anggota jenjang siaga, yaitu usia 7-10 tahun. Yang kedua ada penggalang usia 11-15 tahun. Yang ketiga ada penegak usia 16-20 tahun. Yang keempat ada pandega usia 21-25 tahun. Dan yang kelima ada pembina pramuka dewasa yaitu usia 25 tahun lebih. Nah, yang pertama ada kiasan dasar pramuka siaga. Pramuka yang berusia 7-10 tahun disebut siaga. Nama siaga diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu masa mensiagakan rakyat. Masa ini merupakan awal dimulainya perjuangan baru yang ditandai dengan berdirinya Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Satuan terkecil dalam pramuka golongan siaga adalah barung. Sebutan barung yang berarti tempat penjaga ramuan bangunan mengkiaskan kelompok kecil siaga beranggotakan 6 sampai dengan 8 anak. Barung dipimpin oleh seorang pinrung, pimpinan barung, yang diwakili oleh seorang wapinrung, wakil pimpinan barung. Nama tiap-tiap barung diambilkan dari macam warna seperti merah, putih, hijau, biru, dan lain sebagainya yang dipilih sesuai dengan kesukaan anggota dan disesuaikan dengan makna warna yang dapat mengkiaskan sifat karakter pramuka siaga. Satuan terbesar pramuka golongan siaga disebut perindukan, yang berarti tempat anak cucu berkumpul, mengkiaskan kelompok siaga yang terdiri dari 3-4 barung. Perindukan siaga diketuai oleh seorang sulung, yang berarti anak paling tua atau pertama. Nah, tingkatan golongan pramuka siaga terdiri dari 1 siaga mula, yaitu mengkiaskan tingkatan kecakapan mula-mula atau awal yang dimiliki siaga. Yang kedua ada siaga bantu, mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerja-pekerja tertentu. Yang ketiga ada siaga tata, mengkiaskan tingkat kecakapan siaga untuk diikutsertakan menata karya kesiagaan. Menata karya artinya menyusun dan mengatur pekerjaan dengan rapi dan bersih. Yang kedua ada kiasan dasar pramuka penggalang.
Nama penggalang diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu masa menggalang persatuan, yang diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kelompok kecil pasukan penggalang beranggotakan 6 sampai dengan 8 orang disebut regu, yang berarti gardu tempat berjaga. Regu dipimpin oleh seorang pinru, pimpinan regu, dan diwakili oleh seorang wapinru, wakil pimpinan regu. Nama tiap-tiap regu diambilkan dari macam-macam nama hewan, untuk yang putra, dan macam-macam nama bunga, untuk yang putri, yang dipilih sesuai dengan kesukaan anggota. Kumpulan 3-4 regu disebut pasukan, berasal dari kata pasukuan, yang berarti tempat suku berkumpul atau satu kelompok prajurit. Kiasan kehidupan pramuka penggalang adalah menjelajah wilayah baru dengan teman sebaya. Pasukan penggalang diketuai oleh seorang pratama. Nah, tingkatan golongan pramuka penggalang terdiri yang pertama ada penggalang ramu, yaitu mengkiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Yang kedua ada penggalang rakit, yaitu mengkiaskan ramuan atau cara atau bahan, kemudian yang sudah didapatkan dirakit atau disusun. Yang ketiga ada penggalang terak, yaitu mengkiaskan bahan yang telah dirakit atau yang cara yang telah disusun, kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Lalu yang ketiga ada kiasan dasar pramuka penegak. Pramuka golongan penegak adalah peserta didik yang berusia 16-20 tahun. Nama penegak diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam menegakkan kemerdekaan yang ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Satuan terkecil dalam golongan pramuka penegak disebut sangga, terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Arti kata sangga adalah gubuk atau rumah kecil tempat menggarap sawah. Nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar, yaitu sangga perintis, sangga penegas, sangga pencoba, sangga pendobrak, dan sangga pelaksana. Sangga perintis mengandung pengertian perintisan, berarti menjadi pembuka atau pelopor dalam kebajikan. Yang kedua ada penegas, mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Yang ketiga ada pencoba, mengandung pengertian keberanian, mencoba segala sesuatu yang positif. Yang keempat ada pendobrak, mengandung pengertian keberanian, mengemukakan kebenaran, dan melawan kemungkaran. Yang kelima ada pelaksana, mengandung pengertian keberanian melaksanakan suatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, nama sangga dipilih dan diambil dari cerminan sifat-sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota sangga tersebut. Pemimpin sangga atau pinsa dan wakil pemimpin sangga atau wapinsa dipilih berdasarkan musyawarah sangga. Satuan terbesar pramuka golongan penegak disebut ambalan yang berasal dari bahasa Jawa, ambal-ambalan, yang mempunyai arti kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ambalan juga disebut sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Nama ambalan penegak biasanya diambil dari nama-nama pahlawan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama tokoh, kerajaan dalam pewayangan, atau legenda. Di dalam pemilihan nama diambil yang terbaik menurut anggota ambalan, sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota ambalan. Ambalan penegak idealnya terdiri dari 12-32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-4 sangga. Ambalan dipimpin oleh seorang pradana. Selanjutnya yang keempat ada tingkatan dalam pramuka pandega. Pramuka pandega berusia antara 21 sampai dengan 25 tahun. Nama pandega diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan memandegani atau mempelopori pembangunan bangsa. Tingkatan dalam pramuka penegak hanya terdiri 2 yang didasarkan pada bantara-bantara atau kadar pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral yang sanggup melaksanakan pembangunan. Satuan terkecil dalam golongan pramuka pandega disebut reka, yang berarti teman kerja atau rekan. Reka dipimpin oleh seorang pinka dan diwakili oleh wapinka. Nama tiap-tiap reka diambilkan sesuai dengan minat dan aktivitas anggotanya.
Jumlah peserta didik dalam mereka antara 4 sampai 6 anggota saja atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Satuan terbesar dalam golongan pramuka Pandega disebut Racana yang berarti dasar penyangga tiang bangunan. Dalam bahasa Jawa disebut umpak. Nama Racana umumnya menggunakan nama pahlawan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penggunanya nama jenis senjata, nama kerajaan dalam pewayangan, atau nama cerita mitos. Di dalam pemilihan nama tentunya diambil yang terbaik menurut anggota Racana, sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota Racana. Racana dipimpin oleh seorang pradana yang biasanya juga disebut KDR atau Ketua Dewan Racana yang dipilih dari musyawarah anggota Racana. Lalu yang kelima ada pembina. Pembina pramuka adalah pramuka dewasa usia 25 tahun lebih yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non-fisik perlu terus dibina dan dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran. Yang selanjutnya adalah materi sistem dalam pendidikan kepramukaan. Nah, dalam materi sistem pada pendidikan kepramukaan ini terdapat 2 subbab. Yang pertama ada sistem beregu dan yang kedua ada sistem tanda kecakapan. Yang pertama adalah sistem beregu. Nah, pengertian dari sistem beregu ini adalah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu, perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Nah, manfaat dari sistem beregu ini ada 6. Yang pertama, memberikan kesempatan akseptor didik untuk mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Yang kedua, untuk mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. Yang ketiga, mempermudah menggerakkan akseptor didik. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang kelima, mempermudah perkembangan langsung akseptor didik. Dan yang keenam, atau yang terakhir, memberi kesempatan akseptor didik untuk berlatih hidup bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, dan tenggang rasa. Lalu ada pembentukan regu. Nah, pembentukan regu ini ada 2. Yang pertama ada regu tetap dan regu tidak tetap. Nah, kalau misalkan regu tetap, itu misalnya barung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Nah, untuk regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu. Contohnya untuk permainan untuk melaksanakan kiprah tertentu. Lalu ada tugas pemimpin regu. Nah, yang pertama, pemimpin regu, membantu pembina dan pembantunya. Yang kedua, menjadi penghubung antar regunya dengan pembina. Yang ketiga, memimpin regunya, menyebarkan kiprah pada anggotanya, dan mengawasi pelaksanaan kiprah regunya. Yang keempat, melatih anggota regunya sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan acara regu sesuai dengan keputusan dewan regunya. Dan yang terakhir, membawa bunyi regunya dalam dewan siaga, dewan penggalang, dewan penegak, dan dewan pandega, serta dewan kehormatan. Lalu untuk tugas wakil dari pemimpin regu, yaitu membantu pemimpin regu, dan tugas dari pemimpin barung utama, pemimpin regu utama, dan pradana, yaitu memimpin regunya, juga bertugas memimpin dewan siaga, dewan penggalang, dewan penegak, atau dewan pandega. Yang selanjutnya ada dewan dalam satuan. Yang pertama ada dewan siaga dan dewan penggalang yang terdiri atas yang pertama ketua, yaitu pemimpin barung utama atau pemimpin regu utama. Yang kedua, para pemimpin barung atau regu dan wakilnya yang secara bergilir ditunjuk sebagai sekretaris dan bendahara. Yang ketiga, ada para pembina pramuka dan pembantunya yang bertindak sebagai penasihat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak mengambil keputusan terakhir.
Yang selanjutnya ada Dewan Penegak dan Dewan Pandega, yang terdiri atas yang pertama adalah ketua yang dipegang oleh Pradana. Yang kedua, seorang wakil ketua, sekretaris, dan seorang bendahara, serta beberapa seorang anggota yang dipilih dari pemimpin dan wakil pemimpin sangga atau dari anggota racana yang bersangkutan. Yang ketiga, pembina pramuka di sini itu tidak duduk dalam Dewa Penegak atau Dewan Pandega dan merupakan penasehat, pengarah, dan pembimbing dewan tersebut. Lalu, masa bakti Dewan Penegak dan Dewan Pandega itu 1 tahun. Yang ketiga ada dewan-dewan. Nah, dewan-dewan tersebut bertugas yang pertama adalah mengurus, mengatur, dan merencanakan kegiatan. Yang kedua, menjalankan keputusan dewan. Yang ketiga, mengatur tata tertib dan administrasi satuan. Yang selanjutnya adalah Dewan Kehormatan. Yang pertama, dalam perindukan siaga tidak ada Dewan Kehormatan. Yang kedua, dalam pasukan penggalang dibuat Dewan Kehormatan yang terdiri atas pertama, ketua dipegang oleh pembina penggalang. Yang kedua, wakil ketua dipegang oleh pembantu pembina penggalang. Yang ketiga, sekretaris dipegang oleh salah satu pemimpin regu. Dan yang keempat, anggota Dewan Kehormatan terdiri atas semua pimpinan regu. Nah, yang ketiga, dalam ambalan penegak dibuat Dewan Kehormatan yang terdiri atas yang pertama ada ketua dipegang oleh Pradana, yang kedua wakil ketua, sekretaris, dan anggota ialah para pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga. Dan yang terakhir ada pembina pramuka dan pembantunya sebagai penasihat dan pengarah. Nah, yang keempat, dalam Racana Pandega dibuat Dewan Kehormatan yang terdiri atas yang pertama ada ketua dipegang oleh Pradana, yang kedua ada wakil ketua, sekretaris, dan anggota ialah para anggota Racana yang sudah dilantik, dan yang ketiga ada pembina pramuka yang bertindak sebagai penasihat dan pengarah. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Dewan Kehormatan yang bertugas untuk membahas yang pertama pelantikan seorang pramuka, yang kedua pelantikan pemimpin regu dan wakilnya, lalu pemberian penghargaan atas prestasi atau karya seorang pramuka, yang keempat tindakan atas pelanggaran instruksi kehormatan, rehabilitasi anggota satuan. Yang selanjutnya ada regu kader. Nah, yang pertama, kalau kita GRACE membentuk satuan pramuka, maka terlebih dahulu dibentuk regu kader, yaitu kita membentuk satu regu yang anggotanya kita didik menjadi kader dari satuan itu. Nah, kelak kalau mereka sudah cakap, mereka sanggup dipilih oleh teman-temannya yang GRACE sebagai pemimpin dan wakil pemimpin regu. Yang kedua, untuk memberi bekal kepada para pemimpin regu dan wakilnya, maka perlu diselenggarakan latihan khusus untuk mereka. Yang pertama, ada geladian pemimpin regu untuk para pemimpin dan wakil pemimpin regu penggalang, dan yang kedua ada geladian pimpinan satuan penegak dan pendega untuk para dewan penegak dan dewan pandega. Lalu untuk subbab yang kedua itu tadi ada sistem tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan dalam gerakan pramuka ialah gejala yang digunakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Nah, tanda kecakapan ini terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama ada tanda kecakapan umum, lalu ada tanda kecakapan khusus, dan yang terakhir ada tanda kecakapan Garuda. Nah, yang pertama ada tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka tersebut menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Nah, macam-macam tanda kecakapan umum sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan pramuka terdiri atas yang pertama ada TKU untuk pramuka siaga, yang kedua ada TKU untuk pramuka penggalang, yang ketiga ada TKU untuk pramuka penegak, dan yang terakhir ada TKU untuk pramuka pandega.
Tanda kecakapan umum ini dipakai pada pakaian seragam pramuka dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, TKU Pramuka Siaga ini dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda baru. Yang kedua, TKU Pramuka Penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah randa regu. Yang ketiga, TKU Pramuka Penegak dipasang di pengecap baju sebelah kanan dan kiri, dan TKU Pramuka Pandega dipasang di pengecap baju sebelah kanan dan kiri. Yang selanjutnya ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus SKK. SKK merupakan aneka ragam jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional, yang artinya seorang pramuka sanggup menentukan jenis-jenis SKK yang dikuasainya saja. Adapun tingkatan dan bentuk TKK ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pramuka siaga terdiri atas satu tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak menggunakan bintang. Yang kedua, ada untuk pramuka penggalang, terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama ada purwa, berbentuk bundar dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga utama, berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna merah. Nah, yang ketiga ada untuk pramuka penegak dan pandega, terdiri atas 3 tingkatan juga, yaitu yang pertama, purwa, berbentuk bundar dengan bingkai berwarna kuning. Yang kedua, madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. Yang ketiga, utama, berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna kuning. Selain digolongkan berdasarkan tingkatan, TKK sanggup digolongkan berdasarkan bidangnya. Nah, berdasarkan bidangnya, TKK dikelompokkan dalam 5 kelompok yang ditandai dengan warna dasar atau background pada gambarnya. Penggolongan berdasarkan bidang ini meliputi yang pertama, warna kuning, menandakan bidang agama, tabiat spiritual, pembentukan langsung, dan watak. Yang kedua, warna putih melambangkan bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang ketiga, biru, bidang sosial, perikemanusiaan, tolong-menolong, dan ketertiban masyarakat. Yang keempat, merah, bidang patriotisme dan seni budaya. Yang kelima, hijau melambangkan bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Nah, yang terakhir ada tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada akseptor didik yang telah memenuhi syarat Pramuka Garuda atau SPK. Seorang sanggup menjalani syarat Pramuka Garuda sesudah menuntaskan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. Nah, tanda Pramuka Garuda sesuai dengan syarat Pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan, yaitu yang pertama, ada Garuda hijau, yaitu untuk golongan Pramuka Siaga. Ada Garuda merah, yaitu untuk golongan Pramuka Penggalang. Garuda kuning, yaitu untuk golongan Pramuka Penegak. Garuda perak, yaitu untuk golongan Pramuka Pandega. Dan yang terakhir ada Garuda emas, yaitu untuk yang telah mencapai 3 kali Pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yakni tentang metode pendidikan kepramukaan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan dari metode kependidikan kepramukaan, tentunya kita harus mengetahui definisi dari metode pendidikan kepramukaan itu. Nah, untuk definisinya, metode pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan watak kepada anggota pramuka melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang sesuai atau disesuaikan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Untuk metode pendidikan kepramukaan ini pada dasarnya adalah implementasi dari prinsip dasar kepramukaan. Nah, maka dari itu, metode pendidikan kepramukaan tidak lepas dari nilai-nilai prinsip dari dasar kepramukaan. Nah, apa saja sih macam-macam metode pendidikan kepramukaan? Nah, untuk metodenya itu sendiri, yang pertama ada pengamalan kode kehormatan pramuka. Untuk pengamalan kode kehormatan pramuka bisa dengan cara seperti beribadah secara taat menurut kepercayaan masing-masing, bertindak jujur terhadap sesama, juga menghargai dan toleransi antar umat beragama. Metode pendidikan selanjutnya
yaitu belajar sambil melakukan atau learning by doing. Learning by doing ini di dunia pramuka sangat banyak contohnya. Misalkan materi tentang semapur. Nah, yang menggunakan bendera semapur secara langsung untuk menerima informasi ataupun membalas informasi yang ada. Metode pendidikan selanjutnya, sistem bergu atau patrol system. Sistem bergu ini memiliki banyak manfaat bagi anggota pramuka, dapat memimpin regunya sendiri, melatih kepemimpinan atau leadership, bahkan belajar bersama dengan anggotanya. Metode pendidikan kepramukaan selanjutnya, kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Nah, kegiatan ini di dunia kepramukaan menciptakan tantangan tersendiri, memicu adrenalin bagi anggota pramuka saat mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk metode pendidikan selanjutnya ada kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka juga disukai oleh anggota pramuka. Contoh kegiatan di alam terbuka adalah kemah. Banyak hal yang bisa didapat di alam terbuka, dapat mengenali beragam flora dan fauna misalnya. Nah, selanjutnya ada kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Nah, mitra dengan anggota dewasa memang diperlukan. Nih, kita sebagai junior tentunya membutuhkan bantuan dari senior untuk beberapa aspek yang dibutuhkan. Senior pasti membimbing juniornya agar dapat belajar bersama, seperti itu. Untuk metode selanjutnya, yang ketujuh ada sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan dibagi menjadi 3, yaitu ada TKU atau tanda kecakapan umum, TKK, tanda kecakapan khusus, dan TPG, tanda pramuka Garuda. Tanda kecakapan ini memancing anggota pramuka untuk mendapatkannya. Proses mendapatkan tanda kecakapan ini bisa menjadi proses pembelajaran bagi anggota pramuka, karena untuk mendapatkannya itu tidak mudah. Diperlukan perjuangan tanpa kenal menyerah untuk mendapatkan tanda kecakapan tersebut. Yang ke-8, metode pendidikan dalam kepramukaan, yaitu sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Nah, dalam pendidikan kepramukaan, antara putra dan putri dipisahkan dalam sistem satuan. Pembina putri membina satuan pramuka putri, begitupun juga sebaliknya, pembina putra membina satuan pramuka putra. Namun, Perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Bentuk sistem satuan terpisah ini juga bisa ditemukan saat kegiatan perkemahan. Coupling, tempat untuk putra dan putri dipisah. Metode yang terakhir dalam pendidikan kepramukaan yaitu kiasan dasar. Kiasan dasar merupakan gambaran atau kiasan yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan. Fungsi kiasan dasar adalah dapat mengemas kegiatan kepramukaan menjadi lebih menarik. Nah, itulah 9 macam metode pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan ini merupakan ciri khas pendidikan dalam gerakan pramuka. Metode yang dibuat agar anggota pramuka dapat meningkatkan kecakapannya dalam pramuka dengan cara yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.